Iya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Luar biasa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oh. Oke, tema kita hari ini adalah Be still and know that I am God dari Mazmur 46. Oleh sebab itu, mari kita baca saja ya Mazmur 46 ini dengan lengkap karena dia ada 12 ayat berbeda, penomorannya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berselisih satu. Oke. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Jadi ini sebenarnya Mazmur nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ada lagunya ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Ya, jadi di sini stop. Amplified berkata Selah itu pause, ya, rest in peace, reap, and calmly think about that. Dan dengan tenang, ya, pikirkan, renungkan. Inilah saat teduh. Itulah Selah. Jadi dalam Mazmur ini ada 3 kali kita disuruh berhenti nanti. Ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kaos, kacau, goncang. Kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah, Yakub. Kembali yang kedua kali, Selah. Selah. Ya, pause. And calmly think about that. Jadi ini Selah sama dengan sabat. Ya, rest in peace. Setelah dia mencipta, pada hari pertama semuanya baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, good, hari keempat baik, good, hari kelima baik, good. Maka pada hari keenam dia berkata, marilah kita menjadikan manusia, marilah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, memerintah, take dominion. Let us make man in our image, in our likeness. Setelah itu, dia berkata, yang hari ke-6 justru sungguh amat baik, very good, excellent, the best. Baru kemudian dia beristirahat, rest in peace, sabat, ya, sabas, puas, berhenti. Inilah hari keheningan. Bukan hanya se-Indonesia yang dimulai dari Bali, tapi hari keheningan seluruh dunia. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, yang menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Baru ini dia ayat yang
ke-11 yang sangat terkenal, yaitu diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Be still and know that I'm God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Yang terakhir, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kembali Selah. Bahasa Inggrisnya pakai H, Selah. Abraham menjadi Abraham. Pause, rest in peace, and calmly think about that. Jadi beristirahat, stop, ya. Mari kita tenang, mari kita seduh. Bahkan Wahyu 8 ayat 1 berkata, surga pun hening, tenang selama setengah jam. Heaven is silent for half an hour. Oleh sebab itu, Mazmur 46 ini saya ada kirim sama Pak Surbakti, 2 buah PowerPoint-nya sebenarnya akan saya baca begini. Be still. Itu boleh dikatakan diam, tenanglah. Don't worry. Don't strive. Ya. And know. Ini artinya dan ketahuilah. Kenalilah, mengertilah. Ya. Know sama dengan recognize and understand. Ya. That I am God. Present tense. Continually. Ya. Tuhan ketika ditanya oleh Musa, siapa namamu Tuhan? Kalau mereka bertanya, bangsa ini bertanya, siapa yang mengutus engkau? Maka jawabannya dalam keheningan adalah begini. Aku adalah aku. I am that I am. Ego, eimi, ego. Eye, aser, eye. Aku adalah aku. Nama Tuhan adalah aku. Namaku bukanlah I will, bahwa aku akan. Namaku adalah I am. Namaku bukanlah I was. Aku dulu. Allah Abraham, bahkan Allah Isa, Allah Yakub, yang banyak dipakai orang berdoa. Itu past tense. Namaku adalah aku, I am, present tense. Ya. Kalau kita mengingat ke masa lalu, banyak penyesalan. Namaku bukan I was. Kalau kita banyak berpikir ke depan, I will, maka kita khawatir. Aku tidak ada di sana, kata Tuhan. Tapi aku adalah aku hadir di sini. Bahkan ketika mereka mau berperang, ketika lari dari Mesir, mereka dekat dengan laut itu, mereka ketakutan ketika Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu, maka Musa mengangkat tongkatnya, dikatakan di sana, be still, I will fight for you. Diam, tenanglah, aku yang berperang ganti kamu. Itu dikatakan di sana. Jadi, know that I'm God, I am, ya, your loving Father, the Almighty, eager to help in a time of need. Sekali lagi, dalam satu PowerPoint lagi, saya ulangi baca ayat ke-10 ini. Dalam bahasa Inggris 11 dia bisa. Be still and know that I'm God. Be still, stop, ya, stop talking, switch off your phone, ya, matikan handphonemu, berhenti berbicara, stop commenting, berhenti sejenak untuk komentar, stop, just listen, dengar saja, stop arguing, berhenti berdebat, berhenti bertengkar, stop questioning, berhenti bertanya bahkan, stop mourning, berhenti mengeluh, and know, dan ketahuilah. Terjemahan lain, consider. Seperti ketika Yesus berkata, pandanglah
langit, pandanglah burung-burung. Mazmur 19 berkata, maka langit menceritakan kemuliaan Allah. Tanpa suara, tanpa kata, tapi pesannya sampai ke seluruh semesta. And no, stop doubting. Berhenti ragu seperti Thomas. Ya, don't strive. Tidak usah bersusah payah. Have faith. Percaya saja. No second opinion. Tidak ada opini tandingan atau kedua. And no, ketahuilah. Consider. No, recognize. Understand. Comprehend. Mengertilah. That I am God. I am your father. Akulah bapamu. I am your mother. Akulah ibumu juga. God is almighty. Allah yang maha kuasa. God is in control. Allah yang mengontrol. God is love. God is king. Tuhan itu adalah kasih. Dia adalah raja. God is my hope, my rock, and my fortress. Tuhan adalah pengharapanku, batu karangku, dan kubu pertahananku. God is ever present. Help in times of trouble. Tuhan senantiasa hadir menjadi pertolongan kita dalam saat kesulitan. God is your father. God is my father. God is my Abba Father. God is my dad. Tuhan adalah Abba, Bapa kita. God is my shepherd. Tuhan adalah gembala kita. He will lead me. Dia akan menuntun kita. Nourish me. Dia terus akan memberi segala kebutuhan kita. Protect me and restore me. Melindungiku dan memulihkanku. Oleh sebab itu, saya akan membaca 7 ayat lagi tanpa menyebutkannya dari mana, tapi kebanyakan dari Mazmur. Tadi saya sudah baca 2, yaitu dari Mazmur 46 dan dari Wahyu 8 ayat 1. Oleh sebab itu, yang ketiga, dengarkan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ia segenap bumi. Be still, berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan. Sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Dan ini yang terkenal menjadi lagu juga, Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan tetap percaya, terletak kekuatanmu. In repentance and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength. Your strength. Dalam diam tenang, di sanalah keselamatanmu. Oh, dalam diam tenang, di sanalah kekuatanmu. Diam tenang. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know
You are God. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Bapa-Ku. Ku tenang sebab kau Abba-Ku. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Diam tenang, akulah Tuhan. Diam tenang, akulah Tuhan. Diam tenang, akulah Tuhan. Ayat ini, firman ini, nyanyian ini boleh bermakna seperti ini. Diam tenang, akuilah Tuhan. Diam tenang, akuilah Tuhan. Diam tenang, akuilah Tuhan. Be still. Diam, tenang, teduhlah. And know, sadar, ketahuilah, mengertilah that I am God. Akulah Tuhan. Akulah Bapamu. Ada dua jenis gereja berdasarkan keheningan dan lawan keheningan. Maka satu, gereja sibuk. Saya sebutkan itu adalah gereja Marta, sindroma Marta. Tidak salah, dia sibuk, dia mau melayani Tuhan. Dia banyak bertanya. Itulah tingkat kekanak-kanakan kita. Anak-anak tidak bisa tenang. Ya, kerajaan Allah memang seperti anak-anak, tapi jangan kekanak-kanakan. Seperti boleh murah, tapi jangan murahan. Ya, itu dia. Jadi, tetapi dikatakan satu lagi gereja Maria, ya, Mary, dia duduk diam tenang di kaki Yesus, dan Yesus berkata, Maria telah mengambil bagian yang terbaik, ya, the best, excellent, ya, itu dia seperti tadi hari ke-6, the best, hari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6 sampai ke-5 dikatakan baik, good, ya. Lawannya good and evil, baik dan tidak baik, baik dan jahat. Tetapi hari ke-6 telah berhenti dari baik dan jahat. Dia menjadi sungguh amat baik. Very good, the best, excellent. Maka dikatakan seperti Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, ya, Yosua, mereka memiliki roh yang luar biasa. Perkataan luar biasa di sana adalah excel. Excel dari kata 3 kali lipat, ya. The best, yang terbaik, ya. Itu yang dikatakan di sana. Nah, tahukah Anda, tubuh kita salah satu mesin yang paling sibuk di dunia ini, yang bekerja siang dan malam, 24 jam sehari, tubuh kita bekerja. Walaupun kita sedang tidur, tubuh kita sibuk bekerja. Keseluruhan dari berbagai sistem dalam tubuh kita sibuk bekerja dengan aktif 24 jam per hari.
7 hari per minggu, 30 hari per bulan, 365 hari per tahun, tanpa berhenti, tanpa cuti, tanpa istirahat, tanpa sela, tanpa stop. Tanpa kita sadari, ternyata bagian yang paling sibuk adalah bagian dalam tubuh kita. Mulai dari jantung yang memompa sekitar 11.340 liter darah setiap hari. Dia berdenyut lebih kurang 100.000 sampai 120.000 kali per hari. Kita bernapas kira-kira 23.000 sampai 24.000 per hari. Setiap kita menarik napas, sistem pernapasan dan otot-otot diafragma, sela iga dan lain-lain sibuk bekerja. Sistem pencernaan juga sibuk bekerja. Mulai dari mengunyah, merubah makanan padat menjadi cair, dan berakhir dalam bentuk pasta. Kedua ginjal kita juga sibuk membersihkan lebih dari 190 sampai 200 liter darah dan menyaringnya dari berbagai unsur kimia. Coba kalau jantung kita berkata kepada kita, kalau dia bisa berbicara, Bun, saya istirahat ya 1 menit saja. Hehehe, jangan, no, thank you. Saya selesai, rest in peace. Jadi ada organ kita yang tidak pernah berhenti 24 jam. Ini yang tidak kita sadari. Sepanjang hari tubuh kita menghancurkan dan memperbarui sel-sel darah. Rata-rata tiap hari 250 juta sel darah merah dihancurkan. Banyak sekali nampaknya ya. Tapi tidak usah khawatir. Karena kita memiliki 20 triliun sel. Ya, nolnya ada 12. Sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini yang paling susah. Otak adalah yang paling sibuk dari seluruh organ tubuh. Ya, bagian-bagian tubuh yang lain ya berfungsi sebenarnya setelah mendapat pesan dari otak. Rata-rata tiap hari otak kita menerima dan mengirim lebih dari 1 juta pesan dari berbagai bagian tubuh kita. Bagian luar tubuh kita juga sangat sibuk. Mata kita sewaktu bangun tadi terus-menerus mengedip, kecuali lagi bengong atau kita bingung. Jadi dia berkedip untuk menjaga kesehatan mata kita, untuk membasahi mata kita. Rambut kita terus tumbuh sekitar 0,1 mm per hari. Ini saya baru pangkas kemarin karena rapat dengan misionari. Ya, setelah 20 tahun saya melayani bersama dengan kita dengan World Mission di dalam New Horizon Ministry. Kita menampung sudah ribuan anak-anak untuk disekolahkan. Rambut tadi bertumbuh 0,1 mm per hari. Perubahan terjadi pada kulit kita. Ia mengelupas dengan sangat lambat. Tetapi dalam waktu 3 minggu, seluruh lapisan kulit kita sudah diganti dengan lapisan kulit yang baru. Pergantian kulit ini terjadi sangat lambat dan tanpa terasa sehingga kita jarang menyadari perubahan ini kecuali kita jarang mandi. Tulang kita juga semua sudah menjadi baru setelah 3 tahun. Nah, itulah sebabnya kita mengerti mengapa kita capek ketika malam tiba. Begitu banyak kegiatan yang berlangsung dalam tubuh kita. Ya, jadi rest in peace ini sebenarnya tubuh kita memerlukan istirahat. Ya, tidur dengan nyenyak malam hari, maka diperlukan 6 sampai 8 jam. Tubuh kita yang sibuk sangat memerlukan istirahat, perhentian, sabat dan rest. Itulah sebabnya Yesus berkata, ya, jangan takut, kemudian do not worry. Ya. Do not worry till worry you. Ya. Jangan khawatir akan kekhawatiran sampai kekhawatiran mengkhawatirkan engkau. Panjang kali dia bahasa Inggrisnya, tapi sebenarnya jangan khawatir. Do not worry. Ya. Sama seperti do not trouble till trouble you. Jangan cari kesulitan sampai kesulitan atau kesukaran mencari engkau. Itu artinya jangan cari perkara, jangan cari kesulitan, ya, jangan bikin masalah. Pendek saja, tetapi menjadi do not trouble till trouble you. Jadi masalah manusia sebenarnya, kejatuhan manusia dari satu sisi, kejatuhan manusia itu kalau kita hening diam, itu sebuah perumpamaan saja sebenarnya.
Coba pikirkanlah, ketika kanak-kanak kita diajari Adam dan Hawa jatuh karena makan buah. Buah apa? Tak ada buah yang dimakannya. Buah fisik. Itu untuk anak-anak. Kan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Pengetahuan di sini. Ya. Jadi itu dia. Bahkan kemarin pagi ada grup house churches, gereja rumah, kami tersenyum. Saya bilang gini, kalau ada buahnya itu tolong kasih sama saya lah, saya mau makan itu senang. Karena Adam makan buah itu umurnya 930 tahun. Ya. Iya, Metusalah kalau ada buahnya 969 tahun. Nuh 950 tahun. Ya. Itu dia. Nah, kemudian Set pengganti daripada Habel 912 tahun. Enos 905 tahun. Mahalalel 895 tahun. Lameh 777 tahun. Sem yang Melkisedek, Adonizedek itu 600 tahun. Udahlah, kita ikut saja dulu. Abraham 175 tahun. Ishak 180 tahun. Yakub yang pengkhawatir penipu itu, ya, pendusta itu, si ular itu, ya, 147 tahun. Istri daripada Abraham, udahlah ini yang kita ikut 127 tahun. Ya, Sarah. Nah, yang pas 120 tahun si Musa. Kejadian 6 ayat 3. Nah, jadi ini dia. Salah satu pembunuh manusia adalah kekhawatiran. Ya, khawatir sebenarnya adalah takut kecil. Maka dikatakan kita be still. Diam seperti air beria, ya. Mazmur 23, dia menenangkan, ya, air yang beria itu, gelombang badai dalam hidup kita. Dia memimpin aku ke air yang tenang. Domba memang takut air yang bergelombang, badai beria. Tapi badai pun ketika murid-murid ketakutan ditenangkannya. Jadi ini tadi gereja Maria dan Marta. Nah, saya memakai baju ini hadiah dari teman saya, Gunarto. Ya, silence is the source of power. Ini pakaian saya pagi ini. Keheningan, ketenangan saat teduh adalah sumber kuasa yang luar biasa. Dan kita tahu, benteng terakhir ketika Israel masuk ke tanah Kanaan, ada 39 suku atau kerajaan yang mereka taklukkan. Yang terakhir bentengnya adalah Jericho. Dan mereka harus mengelilinginya dengan diam, tenang. Dari orang tua, kakek-kakek, bapak-bapak, orang muda, sampai anak-anak harus diam. Selama 7 hari. 1 hari dikelilingi diam. Hari kedua juga diam. Dengan ternak juga. Hari ketiga diam. Hari keempat be still. Hari kelima be still. Nah, ini kita ada teman saya kemarin Pak Jeskel baru selesai setelah puasa Esther 3 hari, kemudian puasa 40 hari. Saya ingat ketika saya mulai pelayanan di Pontianak ini 5 tahun kami berpuasa setiap hari Jumat, ya. Jadi 5 tahun kalau hari Jumat katakanlah 52 minggu kali 5 250 hari kita puasa. Nah, jadi itu dia. Tetapi ada satu puasa lagi yang paling susah, ya, puasa dari berbicara. Maka saya disebut motivational speaker, inspirational speaker. Tapi bukan ini maksudnya, berpuasa dari pikiran negatif. Bisakah kita berpuasa dari berpikir? Jadi hening, diam, tenang saja di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya sebuah Mazmur tadi berkata, ya, diam tenanglah, itu diterjemahkan oleh Jerome begini, bertahanlah untuk tetap diam di hadapan Tuhan. Dari perkataan tadi, 1 Mazmur, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saya mengerti mengapa Jerome menguraikan kebenaran sabda ini dengan bertahanlah untuk tetap diam di hadapan Tuhan. Bahasa Inggrisnya hold, be still, ya. Jadi bertahan dalam diam. Bahkan orang yang menantikan Tuhan dikatakan mereka seumpama raja wali. Nah, kata menanti di sana
bukan menanti atau menunggu seperti di stasiun, ya, menunggu yang pekerjaan paling membosankan kata orang, menunggu pesawat Anda. Tetapi perkataan menunggu di sana adalah kafah, dari kata diikat, dijalin, dirangkai seperti ini. Ya, kalau ini karet lemah, lalu ada tiang di sini, maka saya ikat dia ke tiang. Maka kekuatan tiang itu menjadi kekuatan daripada benang ini. Nah, maka kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kita. Bukan kita yang kuat, tapi dia. Itulah sebabnya dikatakan, let the weak say I'm strong. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. And the poor say I'm rich. Yang miskin boleh berkata, aku kaya. Karena kita telah kafah, intim, dijalin, bahkan menjadi perkataan seks. Ya, dikatakan keintiman dengan Tuhan. Seks bahkan dalam psikologi disebut synergical energy expressing. Jadi adalah ekspresi daripada energi yang harmonis. Ya, itu dia. Jadi kafah, ya, disatukan, dijalin di dalam keheningan adalah kekuatan. Tetapi dalam Yesaya tadi dikatakan di ujung ayat itu, ya, sering ayat itu kalau kita lihat di gambar. Suatu hari saya ke rumah seorang pejabat, wah, cantik sekali, ada gambar danau yang hening dan ada seekor angsa di situ putih. Lalu dalam diam terletak kekuatanmu, di dalam tetap tenang terletak tadi keselamatanmu. Sampai di situ saja ayat itu. Lalu saya bilang kepada ibu pemilik rumah, Bu, tahu enggak ayat itu tidak berhenti di situ? Oh ya, coba ibu buka Yesaya 30 ayat 15. Di ujungnya ada, dan kamu enggan. Kamu ogah, Mr. Ogah dulu. Kamu tidak mau. You are not willing, you are reluctant. Dan saya sudah menemui ratusan bahkan ribuan para pendeta sebenarnya juga yang tidak bisa tenang, ya. Jadi mereka sangat sibuk seperti Marta. Nah, setelah kota itu, benteng itu dikelilingi 7 hari, tidak salah ada waktu untuk segala sesuatu di kolong langit ini. Ada 14 kontras di situ. Ada waktu lahir, ada waktu mati, dikatakan ada waktu berduka cita, ada bersuka cita, bahkan sungguh pelajaran terhebat dikatakan ada di rumah duka, bukan di rumah pesta. Nah, di sana banyak pelajaran. Tetapi setelah itu semua, 7 hari mereka hening, baru pada hari yang terakhir, hari ke-7, itu pun setelah 7 kali mengelilingi, maka mereka bersorak. Ya, jadi ada waktunya sorakan kita, maka rubuhlah tembok benteng tersebut. Nah, jadi walaupun benteng itu bagi saya tidak roboh berdasarkan fisik, tetapi banyak masalah kita kalau kita bisa diam, hening, tenang, setelah 7 hari, kemudian sebenarnya kita mendengarkan suara Tuhan. A still small voice. Nah, satu lagi pembandingnya adalah tadi kalau saya katakan Marta, ya, karena sibuk dia, pesannya itu bolong-bolong. Misalnya Yesus berkata A, dia dengar, B, dia di dapur, C, dia dengar, D, di dapur. Jadi pesannya tidak lengkap. Ya, itu saya bilang part gospel, bukan full gospel, or the whole gospel. Ya, Billy Graham dulu senang, saya senang yang berkata begini, it is the whole business of the whole church to preach the whole gospel to the whole world. It is the whole business, adalah urusan, ya, semua urusan kita, of the whole church, gereja secara utuh lengkap, to preach the whole gospel, the full gospel, memberitakan Injil sepenuh, to the whole world, kepada seluruh bumi. Jadi ini kalau kebaktian atau ibadah gereja disuruh diam 3 menit, maka pantat semua jemaat akan panas. Belum ada saya temu sebuah gereja bisa hening setengah jam seperti Wahyu yang ke-8 ayat 1. Ya. Semua seperti mau diisi dengan suara, dengan lagu. Nah, nggak apa-apa. Memang ini tingkat yang lain. Jadi, tetapi terkejut suatu hari teman saya orang karismatik dari Amerika menghadiri misa Katolik, ya, di Pontianak.
Ya, karena istrinya orang Chinese dari Pontianak, dia berkata, Bun, hebat Bun. Saya menghitung waktu itu katanya, mereka bisa berdiam diri lebih daripada 17 menit. Wah, itu udah rekor dunia itu. Ya, seperti minggu lalu saya sharing, ya, ada hamba Tuhan dari Bali, dia bilang, Bun, aku ini hiperaktif, aku kalau hari nyepi pasti keluar dari Bali, nggak tahan katanya. Tapi gara-gara lu sharing mengenai bukumu Be Still, ya, dalam leadership waktu itu kepemimpinan mereka, saya janji deh tahun depan hari raya nyepi saya tidak keluar dari Bali. Masa kalah dengan Hindu katanya. Nah, saya tidak bermasalah. Dalam hal ini kekristenan memang sangat kurang dalam keheningan, ya, dibandingkan dengan orang Buddha dan Hindu. Demikian juga Pentakosta karismatik, ya, dia kekurangan dalam hal ini dibandingkan dengan Katolik. Karena di Katolik ada yang namanya kaul hening, janji keheningan, ya. Jadi suatu hari 4 orang anak imam ini di India berjanji mereka kaul hening. Jadi tidak akan berbicara selama seminggu. Bagi mereka dikatakan imam mereka, seorang itu dewasa kalau dia bisa berpuasa 40 hari, seperti 40 tahun di padang gurun tidak berbicara. Maka mereka mulailah berlatih meditasi mereka. Tapi mereka itu anak imam dan orang kaya. Zaman dulu kan imam-imam orang kaya. Setelah 1 hari mereka berdiam diri, hening, tidak ada yang ngomong. Ketika dari pagi, ketika malam, lampu belum hidup. Karena mereka punya pembantu, maka yang di rumah itu berkata, ya hidupkan dulu lampu katanya. Ya, katakan dulu lampu teplok. Saya ingat tahun 88 itu, ya, saya di daerah terpencil di sini masih pakai lampu teplok. Waktu itu belum ada listrik, ya. Ya, sepeda motor tidak ada, saya masih bersepeda waktu itu. Jadi dia bilang, hidupkan lampu itu. Lalu temannya bilang, gini, kita kan berjanji tidak berbicara seminggu, kok lu bicara? Ya, jadi 2 orang sudah berbicara. Tinggal, ya, lalu yang seorang lagi menimpali, iya kamu ini kita janji loh kaul hening, kamu kok bicara katanya. Nah, tinggal 1 orang yang tidak berbicara, yang 3 ini mandangi melototi dia terus. Sepertinya memaksa ngomong dong begitu. Akhirnya sesudah katakanlah 2 jam dia diam saja, gak tahan lagi, dia bilang, cuma aku yang tidak bicara. Jadi cuman ini saya tahun lalu sharing mengenai Be Still ini dengan Full Gospel dalam Zoom. Buku saya ada 30 bab. Jadi kalau Anda baca Be Still 1 hari, ya, maka selesai 1 bulan. Tetapi ketika dalam acara Zoom 2 bab dijadikan 1. Jadi 15 kali Zoom meeting waktu itu, lalu 15 tambah 2 lagi ekstra. Lalu mereka bilang gini senyum, kamu mengajarkan keheningan, tapi kamu jadi banyak bicara, Bun. Iya, untuk mengajarkan keheningan saya harus banyak berbicara. Tapi jangan dengarkan suara saya, dengarkan keheningan saya. Saudara, gini bedanya. Ada orang, ya, sedikit bicara. Tapi kalau Anda bicara, Anda menangkap tidak ada keheningan di dalamnya. Kenapa? Karena dia khawatir. Hidupnya khawatir, tidak tenang. Dari sebenarnya tone suaranya, Anda bisa menangkap kekhawatiran di baliknya. Jadi banyak kita ini sedang berusaha menenangkan diri kita. Sebab buah roh yang terakhir, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, baru penguasaan diri, self-control. Jadi terlalu banyak orang sudah profesor, sudah doktor, S3, tapi Anda tahu mereka belum bisa menguasai emosinya. Maka dulu manusia dianggap sukses karena IQ, intelligent quotient, ya. Kemudian tahun 80 ditumbangkan oleh Daniel Goleman, tidak cukup. Ternyata diperlukan EQ, emotional quotient, ya. Tetapi kemudian ditumbangkan lagi, tidak cukup EQ dan AQ, ternyata sekarang SQ, spiritual quotient. Dan kita sebut QQ, quantum quotient.
Nah, jadi apa yang saya bagi ini barulah pembukaan saja. Jadi buku saya itu judulnya Loving Silent, Living Silent, mencintai keheningan, menghidupi keheningan. Jadi ada 30 bab. Sebenarnya Gramedia, Elex Media waktu itu mau menerbitkan 2 buku ini. Ya karena buku biasanya 10-12 bab kan. Jadi kayak renungan aja, ini 30 bab terlalu tebal. Itu masalahnya. Jadi seperti ini, saya baca babnya saja. Ya, buku pertama ada 2 buku, ABC Keheningan. Geraha Hening, Sang Guru Hening. Yang ketiga, Wisata Hening, Saat Hening. Gema Keheningan, The Echoes of Silence. Kembara Hening, The Journey of Silence. Hening 2 Pengembara, ya, The Silence of 2 Travelers. Petualangan Hening, The Journey of Silence. Ada Gema 1000 Lonceng. Ada Pencerahan, Enlightenment. Living in the Present, hidup saat ini. Meditasi kontemplasi hening. Puisi hening. Kontemplasi hening. Itu buku pertama, bab 15. Buku kedua, bab 16, baru Be Still, mencintai keheningan, suara keheningan, suara bisikan, 2 sangkata, surga hening setengah jam. Wahyu 8 ayat 1. Bagi saya, perang di surga. Surga hening setengah jam adalah Yesus berkata, kerajaan surga ada di hatimu. The kingdom of God is within you. Nah, inilah misteri yang 2000 tahun ini yang Yesus sang guru kita berkata kepada kita masih belum kita tangkap. Kenapa keheningan dibutuhkan? Doa hening, jalan hening, ya, the way of silence, prayer of silence, keheningan bersama. Jadi kita bersama-sama juga bisa hening. Ya, ya. Keheningan kesadaran baru slow down, diam, tenanglah, be still, calm down, dan XYZ silence. Dan dari ABC sampai XYZ daripada keheningan. Itu pendahuluan dari saya. Pikiran kita ini sangat sibuk. Sebenarnya 24 jam pun dia tidak beristirahat. Waktu tidur pun dia terus bekerja. Misalnya Anda khawatir, apalagi kalau Anda diteror, ya. Nah, ini saya ingat. Waktu saya menjadi direktur rumah sakit jiwa, lalu muncul surat kaleng. Ketika surat kaleng, Anda tahu surat itu dari bawah, ya, dari gubernur sampai ke KPK, sampai dikirim kepada presiden. Nah, ketika Anda tahu Anda benar, ya, tetap aja tapi tetap mengganggu ketika surat itu datang. Itu saya ingat, bahkan saat itulah muncul uban di kepala saya. Ya. Kenapa? Karena terganggu tidur. Karena waktu tidur pun dia ternyata otak kita itu bekerja. Ketika ditanya, kenapa orang tidak tidur? Saya menemukan kasus ada manusia 3 tahun tidak tidur, karena otaknya jalan terus, pikirannya jalan terus. Nah, itu membunuh dia. Itu sebabnya Yesus berkata, cerdiklah seperti ular. Dari kecerdikan. Jadi ular itu ada di kepala kita. Jadi dimakan ular itu dia. Jadi yang membunuh kita bukanlah apa yang kita makan, tapi apa yang memakan kita. Orang mah bukan karena makanan, tapi apa yang memakan dia. It's not what you eat, but what eats you. Ya, apa yang memakan kita? Persoalan biasanya demikian. Nah, ini salah satu rahasia sebenarnya menaklukkan ular itu. Cerdiklah seperti setan, bahkan dikatakan di situ. Maka ada sebuah perkataan di barat gini, the devil is on detail. Ya, setan itu, iblis itu sangat detail banget. Dia tahu seluruh hidupmu. Dia selalu berbicara. Ya, yang membuat orang gila, gangguan jiwa, skizofrenia dari kata splitting personality. Splitting the mind, kepribadian yang terpecah-pecah. Sibyl dulu 19 tipe kepribadian. Tapi kemudian David, ada yang terkenal itu, sampai 45 kepribadian. Sehingga teman saya berkata dalam puisi, gelas-gelas retak. Jadi banyak kali ular di kepala ini, ya, yang berbicara.
Maka Yesus berbicara, dasar kamu keturunan ular beludak, keinginan bapamu lah yang kamu mau lakukan, katanya. Jadi ya ini sebenarnya perumpamaan. Orang Batak, orang Medan sangat jelas. Kalau kita bilang ada lewat orang, uluk doi katanya kan, ular itu. Penipu itu. Jadi pengajaran Alkitab sebenarnya sederhana, tapi udah lupa kita. Karena zaman dulu teknologi belum canggih, dipakailah binatang sebagai pelajaran dan tumbuhan. Dan salah satu binatang yang paling saya suka, paling banyak dibicarakan di Alkitab, ya Raja Wali. Ini gereja paling takut ini. Gereja mengajarkan kita jadi domba terus, dibodoh-bodohi seumur hidup. Ya. Jadi ketika Anda menjadi Raja Wali, wah, terbang sendiri, tidak banyak, 2 atau 3 ekor saja, menjadi leaders, Anda akan ditakutin. Suatu hari ada sebuah jemaat, ya, stres dia, datang kepada saya. Kemudian akhirnya kita berjanji selama 3 bulan bertemu. Dia beristirahat dulu dari pekerjaannya selama 3 bulan, perusahaan ditangani istri, dan kemudian dia be still. Nah, kemudian suatu hari dia diundang lagi, diminta Pak Pendeta untuk datang, ya, kepadanya. Lalu dia bilang gini, urusan saya adalah menenangkan pikirannya, tidak ada urusan gereja. Tapi ini gini, Pak, hati-hati kalau saya datang sana, saya bukan domba lagi loh, saya ini singa sekarang, katanya. Saya bukan burung gereja lagi, saya Raja Wali, saya bisa makan Bapak nanti, katanya. Wah, ini jangan ngomong gitu, saya bilang. Mentang-mentang ketemu Mr. Bistil selama 3 bulan, program 100 hari, pendeta pun mau dimakan, katanya. Jok ya. Jadi kita ini begini. Jadi apa yang memakan kita, bukan apa yang kita makan. Nah, itulah kejatuhan manusia sebenarnya. Jadi tidak ada cerita anak-anak kita kasih memang beri permulaan, perumpamaan, dikasih buah apel lagi. Jadi apple, Steve Jobs itu. Jadi Adam dan Hawa tidak makan buah apel, bro. Ya, dia kemakanan pikiran. Jadi ada 2 jalan hidup. Satu, hidup menurut kepikiranmu, egomu, akumu, jatuhlah engkau. Satu lagi, hidup menurut hati, roh. Putra Allah dipimpin oleh roh. Ya, sons of God and daughters of God are led by the Spirit. Kalau saya dipimpin oleh pikiran bumbunan, matilah saya. Itu artinya. Tetapi dikatakan, hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yang bistil itu adalah pikiran Kristus. Itulah yang dikatakan Paulus, it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, pikiran Kristus, pikiran dan perasaan Kristus itu sangat tenang. Oke, be still and know that I'm God. Plan ini. Kita dengan tenang bisa membagi tubuh kita. Anda lihat di Zoom ini bumbunan berkacamata itu yang tampan itu pakai baju hitam, ya, ya. Nah ini dia. Ini tangan saya ini di luar nampak ada kulit, di dalamnya ada otot. Itu dia. Dan di dalamnya ada tulang. Jadi otot dan tulang. Kemudian ada saraf dan di dalamnya ada darah mengalir. Jadi tubuh kita adalah ya tulang, otot dan darah. Ya, yang kedua baru kita masuk ke dalam yang berbicara ini jiwa. Ya, jiwa ya, maka ada rumah sakit jiwa dibagi 3. Ini jelas di gereja 2000 tahun ini. Pikiran, ya, thoughts, mind, kemudian perasaan, feeling. Maka ada lagu Beatles yang sangat terkenal. Feelings, nothing more than feelings. Nah, pria biasanya lebih dipimpin oleh pikiran, critical, ya, rasional. Wanita lebih feel. Maka Descartes berkata demikian, sang filosof. I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Tetapi perempuan enggak, I feel therefore I am. Saya merasa maka aku ada. Ya, jadi nggak apa-apa. Makhluk perasaan dia. Nah, jadi kemudian ada kehendak, ada kemauan, I will. Ya, jadi itu bagian yang terkuat dalam diri manusia. Jadi I will. Nah, ini yang banyak orang tidak tahu. Tuhan atau Tuhan di dalam diri manusia itu adalah I. Ini yang plan. Be still and know that I'm God. Diam, tenanglah, ketahui akulah Tuhan.
Bagi saya sekarang, ya, ketika orang berkata, ya, Yesus jalan ke surga, nggak ada itu di Alkitab. Dia berkata, akulah jalan kepada Bapa. I am the way to the Father. Yesus bukan jalan ke tempat. Yesus bukan jalan ke surga. Sorry guys. Ya, dia jalan kepada pribadi. He's the way to the Father. Ya. Dan dikatakan demikian. Kemarin ada 6 orang yang meninggal secara COVID ini, dan saya penghiburannya. Dia bilang, aku menyiapkan tempat. Wah, lama kali Tuhan, 2022 tahun tidak siap-siap. Pekerjaannya lambat banget. Ya, itu seperti proyek mangkrak sebelum Jokowi lah nampaknya. Nah, enggak. Ini bro, pelan-pelan ini. Diam, tenanglah, ketahuilah, tempat yang banyak itu adalah engkau. Kan kita ini rumah Tuhan, tempat Tuhan, geraha Tuhan, tabernakel Tuhan. Kitalah istana Tuhan. Nah, ini belum nangkap ini, pelan-pelan. Kalau saya berhenti mungkin di sini aja. Kita tidak sadar. Saudara mau pergi ke surga, ke mana lagi surga Tuhan? Surga mau turun ke bumi. Satu-satunya doa yang diajarkan Yesus, datanglah kerajaanmu ke bumi seperti surga. Saudara mau melarikan di surga, surga mau turun ke bumi, tabrakannya di mana? Nah, jadi ini yang menjadi masalah. Yesus berkata, kerajaan surga, kerajaan Allah ada di dalammu. Jadi mari saya kasih ini. Istri saya adalah surga saya dan neraka saya. Surga saya bukan tempat sekarang, pribadi. Ya. Orang di rumah sakit jiwa yang selama 30 tahun ini ada saya di sana, mereka ada di neraka karena pikiran mereka. Coba lihat tadi, 3 tahun tidak bisa tidur karena pikirannya jalan terus. Ya, enyahlah engkau setan iblis, cerdiklah seperti ular. Ya, ular itu dia ngomong makan terus dari kepala ini. Nah, itu yang tidak bisa kita tenangkan. Kalau kita bisa menenangkan pikiran kita, itu artinya menenangkan badai. Maka dunia ini pun tenang. Pikiran para teroris itu yang mau menguasai dunia ini, dia tidak bisa menguasai pikirannya. Dia mau menguasai dunia, dia dikuasai oleh keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup. Itu maksudnya. Ya, maka dia mau berperang. Ketika itu berkuasa, ya, dunia ini kacau, ya, ketika dikatakan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, dan dikatakan ya bumi itu makin kosong, ya, chaos, ya, di sana lautan digambarkan sebagai gelombang. Lautan itu adalah lambang daripada pikiran. Ketika di Wahyu dibilang lautan itu tenang sekali, maka pikiran manusia itu sudah tenang, maka damailah bumi ini. Itulah sebabnya dia mengajak kita, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. I'll give you rest in peace. Jadi, kalau boleh saya bilang sebenarnya ada 2 cara hidup. Satu, dengan ego, aku, kepikiranku, matilah aku. Itu yang dibilang upah dosa, upah dari hidup oleh pikiran sendiri adalah maut. Ya. Baru satu lagi, hidup oleh roh, hidup oleh hati, hidup oleh batin, itu yang disebut kebatinan. Nah, kedua bagian tadi sudah terbagi dengan bagus. Yang ketiga ini, selama hampir 50 tahun, belum pernah saya dengar, ya, saya mendengar penjelasan di gereja bahwa roh itu dibagi 3. Ya, ini dia saya bagi. Pertama, Paulus paling banyak berbicara mengenai nurani, conscience. Dia memiliki hati nurani yang murni. Untuk ini diperlukan keheningan, supaya kita bisa mendengarkan nurani. Saya sudah banyak dalam pertemuan, bagaimana gereja pecah, gereja perang, ya. Dalam pertemuan sinode saya melihat uang jalan di situ, sogok menyogok di situ. Saya sudah ada semua, ya, ikut mendirikan sebuah gereja juga, ya. Dan saya ada di situ. Saya melihat nafsu ego manusia di situ, ya. Jadi tidak jalan lagi nurani. Itu yang kurang di dunia ini. Ya, itu yang saya lihat. Pemimpin kita, Presiden Jokowi, tetap memiliki hati nurani yang murni. Yang satu lagi yang mencoba menjadi presiden itu, saya melihat matanya aja, tidak memiliki hati nurani. Penipu itu, setan itu. Kacau itu kawan itu. Ya kan, saya sekarang bilang saja. Ya, mata adalah jendela, ya, kehidupan. Ya, jadi, uluk dui.
kata orang Batak itu ya. Ular itu kawan itu. Sekarang saya katakan dengan terus terang. Tapi Anda lihat kedua orang ini. Saya melihat kemurnian, ada nurani. Dengan Ganjar juga sekarang saya promosi. Saya melihat hati nurani yang murni. Anda bisa melihat wajah seseorang, ya. Ya, dan masuk saya ke ranah sedikit ke politik untuk memberikan kebenaran. Maka yang dari psikologi kita tahu, ya, roh itulah yang disebut consciousness, awareness, ya. Jadi C-nya 3. Baru kemudian Watchman yang pertama ngajari saya. Yang ketiga disebut communion. Jadi Kristus itu, Christ, bisa menjadi 3. Ya, conscience, ya, consciousness, and communion. Nah, inilah yang perlu dijaga dalam keheningan, dalam ketenangan. Dari situlah kita mendengarkan a still small voice. Nah, itu yang berusaha saya mau jangkau. Itulah sebabnya Tesalonika berkata, semoga, padahal biasanya Alkitab tidak pakai semoga ya, insya Allah ya. Ya. Jadi perkataan yang keras di situ, biarlah, jadilah roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dalam hadirat Tuhan. Let your spirit, your soul, your body be preserved blameless. Terjaga dengan sempurna dalam kehadiran Tuhan. Bagaimana? Be still and know that I am God. Maka saya akhiri lagi kembali dengan bernyanyi, ya. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the earth. I will be still and know you are God. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Bapakku. I will be still and know you are God. Saudara, sorry ya, dari pesan keheningan ini, saya seperti bernubuat tadi, melihat orangnya mukanya senyum, tapi ular itu. Itu penyimpangan saya sedikit, tapi pesan saya begitu. Jadilah Maria. Ya. Enggak apa-apa jadi Marta, mari dari Marta kita menjadi Maria. Dari Marta sindrom, kemudian Mary sindrom. Dan kemudian kita akan mengawal kota kita ini, Indonesia ini, kita be still 7 hari, maka kemudian Jericho, kota benteng itu pun roboh. Dan kemudian hening tenanglah surga selama setengah jam. Biarlah tanda daripada pemimpin adalah saudara bisa menenangkan diri Anda selama setengah jam. Bahkan Yesus berkata, tidak tahankah engkau, tidak bolehkah engkau bertahan berdoa selama 1 jam? Can you not tarry for 1 hour? Jadi di situ bahkan bukan karena berbicara. Saya banyak berbicara sekarang, tapi mengajak orang untuk hening. Nah, ini paradoks namanya. Jadi berbicara untuk mengajarkan orang hening. Salah satu dikatakan demikian, bahasa Tuhan sebenarnya adalah bahasa keheningan. Ini sobat saya bertanya, sebelum kitab Kejadian, sebelum Kejadian 1 ayat 1, apa yang terjadi? Tahukah Anda 13,7 miliar tahun yang lalu dikatakan terjadilah peristiwa Big Bang. Bang, 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 meledak. 13,7 miliar tahun yang lalu. Kemudian 4,7 juta tahun yang lalu, maka terbentuklah bumi. Nah, sejarah yang Anda bagi di Alkitab baru 6.000 tahun. Jadi sejarah dunia ini jauh jutaan tahun ke belakang, bro. Jadi bayangkan 13,7 miliar Tuhan hening. Kita 3 menit aja nggak tahan. Nah, itu dia. Jadi Tuhan itu adalah Sang Maha Hening. He's the silent one. Sampai sekarang beliau tetap tenang, hening. Nggak kacau. Dunia boleh kacau tadi di Mazmur, gunung-gunung boleh bergejolak,
bangsa-bangsa boleh berperang, beliau hanya berkata, be still, diamlah. Itu seperti abrakadabra, kun fayakum, simsalabim. Jadilah tenang, maka tenang jadi. Jadi jangan khawatir, dunia ini boleh perang. Tuhan hanya berkata, dengan para pemimpinnya, para tua-tuanya yang berkata, be still, maka dunia ini pun akan tenang. Jadi dikatakan berdasarkan peta kesadaran, satu orang yang memiliki taraf keheningan seperti Yesus bisa menenangkan 10 juta manusia. Itu dari scientific, peta kesadaran. Jadi itu dia. Mari kita belajar ilmu keheningan dari Yesus, karena dikatakan the language of God is silence, others is lost translation. Yang lain itu terjemahan yang salah. Terjemahan yang benar dari firman Tuhan adalah sang hening. Moleate, Koras, terima kasih. Kamsia, sia-sia, bisa nanti tanya jawab. Tutup dengan doa dulu mungkin Pak Bumbunan, kami persilakan. Ya. Baik, mari. Diam, tenang, ketahuilah. Akulah Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku satu dengan Bapa. Di dalamku engkau hidup, ada dan bergerak. Amin. Sebab itu jangan khawatir. Jangan takut. Tetaplah tenang. Tetaplah diam. Duduk diam tenang. Mendengarkan suara bisikan dari Roh Kudus, dari Bapa. Seperti Maria. Ajar kami, Bapa, untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ke dalam keheningan. Ke dalam ketenangan. Seperti danau dan seperti laut yang di dalamnya walaupun permukaan bergelombang, tetapi di dalam tetap tenang. Amin. Jadilah tenang. Amin. Terima kasih Yesus.